Istri pertama ini tampak menggoda sang suami, dan istri kedua pun tak mau kalah saingan. Dia juga tampak menggoda sang suami agar lebih perhatian padanya. Sayangnya, sang suami ini malah cuek dan meninggalkan keduanya. Maka tampak kesalahan mereka ini. Saat malam tiba, istri pertama bersiap menunggu sang suami. Dia terlihat tampak cantik dan dengan percaya diri suaminya akan bersamanya malam itu. Dan di sisi lain, istri kedua juga sama. Dia bersolek dengan anggun menunggu sang suami. Namun sayangnya, ternyata sang suami malah memilih berdua dengan istri ketiganya yang berasal dari kalangan merendah ini. Istri pertama pun tampak merasa kesal. Dia menunggu sang suami sampai larut malam, tapi tak juga datang. Lalu dia pun melampiaskan kemarahannya itu kepada Cica ini. Besoknya saat pagi hari, suaminya ini dikunjungi oleh si istri kedua yang membuat kesal istri pertama. Sedang di sini, istri ketiga tampak tengah menatap cincin yang ada di jarinya. Dan ternyata itu diketahui oleh si Bejo. Bejo marah dan mengatakan mengapa dia mau terbuai dengan si Udin yang buaya itu. Harusnya dia sadar bahwa mereka beda level. Dengan kecewa, Bejo pergi dan mendapati seorang wanita asing berada di sana. Bejo menanyakan apa yang dia lakukan di sana. Wanita itu pun dengan takut mengatakan bahwa dia hanya ingin kerja di sana. Maka dibawalah wanita itu menemui istri pertama. Setelah diizinkan untuk kerja di sana, wanita ini diberi tempat. Dan saat Maya mengantarkan perlengkapan tidur, dia tiba-tiba mual karena hamil. Si pelayan istri kedua ini pun ternyata melihat itu. Dan tanpa menunggu, dia pun langsung melaporkan hal itu kepada istri kedua ini. Mengetahui itu, istri kedua sangat kesal dan marah. Lalu dia menyuruh pelayannya untuk menaruh racun di dalam kendi ini. Setelah kepergian pelayan itu, Ani tak sengaja melihat pelayan itu pergi dan dia pun langsung melihat minuman itu. Ani pun merasa curiga dengan minuman itu. Dan tiba-tiba Maya datang dan menanyakan ada apa dengannya. Dan mereka akhirnya sama-sama mencurigai air itu. Namun Ani yang penasaran meminum minuman itu. Dan saat mereka tengah beres-beres, Ani kesakitan akibat obat yang ada di dalam minuman tadi. Maka dirawatlah si Ani ini. Istri pertama kemudian mengunjungi Ani. Ani pun mengatakan kejadian yang terjadi. Istri pertama ini akhirnya mengutus pelayannya untuk menyelidiki. Nah, mengetahui bahwa sang suami memiliki istri ketiga yang sedang hamil, istri pertama pun kalang kabut. Dia akhirnya mendatangi dukun untuk melenyapkan istri ketiga. Istri pertama mendatangi dukun untuk meminta obat dan melengsarkan istri ketiga yang sedang hamil. Dukun lantas memberinya laba-laba berbisa. Si dukun mengatakan bahwa jika laba-laba itu menggigit seseorang, maka dia akan stroke dan mati. Sedang di sini Ani merasa bahaya tengah mengintai Maya. Lalu dia meminta Maya untuk segera pergi dari sana demi keselamatannya dan bayi yang dikandungnya itu. Benar saja, saat malam-malam Maya diantar oleh ibu dan saudaranya untuk pergi. Sebelum pergi, Bejo memberi Maya gelang keselamatan. Namun sayangnya saat di tengah perjalanan, Maya dicegat oleh istri pertama ini bersama pelayannya. Maya yang ketakutan memohon ampun, dan si istri pertama ini pun berpura-pura baik. Dia mengampuni wanita itu dan mengizinkannya untuk pergi, lalu memberi wanita itu kain sebagai hadiah. Melihat kebaikan istri pertama, Maya berterima kasih, lalu dia pun pamit pergi. Sayangnya saat di tengah hutan, Maya ini kedinginan karena angin malam. Dia lalu menyelimutkan kain pemberian istri pertama itu. Malangnya Maya tersengat laba-laba beracun yang sengaja ditaruh oleh istri pertama. Maya seketika menjadi kaku dan istri pertama serta pelayannya pun muncul. Maya pun diseret oleh pelayan itu, lalu tubuhnya dikubur di tengah hutan ini tanpa sepengetahuan siapapun. Nah, selepas kepulangan suami ini, dia mendapati istri ketiganya hilang. Istri pertama yang licik mengatakan kepada suaminya bahwa istri keduanya lah yang telah membunuh istri ketiganya dengan menunjukkan air beracun yang pelayan itu taruh di kendi kemarin. Mendengar itu, suami ini sangat marah. Ia lalu memerintahkan pesuruhnya untuk mencari jasad istrinya itu. Keesokan harinya, pesuruh ini hanya menemukan cincin yang pernah dia berikan kepada Maya di hutan. Dengan perasaan hancur, suami ini menangis meratapi kepergian sang istri. Istri kedua yang sudah tak lagi dipercaya merasa kesal dan berniat melakukan sesuatu. Sedang di sini sang suami yang kecewa karena istri ketiganya hilang bermain hati dengan pelayan barunya itu. Bejo pun tak sengaja mengetahui itu, dan hubungan itu pun ternyata diketahui oleh istri pertama. Istri pertama yang marah ini pun memberi Ani makanan yang telah dia beri racun. Dengan tersenyum, istri pertama berpikir Ani akan mati. Tapi di sini Ani hanya kesakitan dan berhasil ditolong. Si istri kedua yang ingin kembali menarik hati sang suami, mengguna-guna si suaminya sehingga si suami ingin bersamanya. Dengan keberhasilannya itu, istri kedua sangat bangga dan memamerkan kebahagiaannya itu, sehingga membuat istri pertama marah. Karena curiga jika istri kedua bermain pelet, istri pertama mengajak suaminya ke kuil. Maka sembuhlah si suami. Dan setelah tugasnya itu berhasil, istri pertama kembali ingin menyingkirkan Ani yang telah main hati bersama suaminya. Nah, kali ini istri pertama ini memfitnah wanita ini telah memasak daging ular yang tentunya
hal itu membuat si suami sangat marah kepadanya, yang membuat Ani ini pun harus mendapatkan hukuman cambuk. Setelah difitnah, Ani ini akhirnya dihukum cambuk oleh istri kedua yang memakan daging ular. Dia memperingatkan semua orang untuk tidak macam-macam dengannya, termasuk juga si istri pertama. Istri pertama hanya tersenyum sinis mendengar itu. Nah, beberapa hari kemudian ketika sang suami tidak berada di rumah, pacar si istri kedua ini tiba-tiba datang. Istri kedua ini awalnya marah, tapi setelah tahu jika laki-laki itu membawakannya banyak hadiah, dia pun jadi tergoda, dan hal itu diketahui oleh istri pertama. Dia memergoki istri kedua dan mengancamnya, tapi istri kedua berkata bahwa dia itu iri karena tidak bisa sepertinya. Hal itu membuat istri pertama jadi sakit hati. Sedang di sini Ani tengah berada di hutan untuk mengambil bambu muda. Nah, saat itu Ani ternyata tidak sengaja menggali tanah itu dan melihat ada tangan. Ani sangat kaget dan ketakutan. Dia teriak membuat Bejo segera mendekatinya. Ani menunjukkan ke arah itu dan Bejo pun kemudian menyelidiki. Bejo melihat tangan itu dan mulai mengais tanah itu dengan tangannya. Dengan sangat kaget Bejo mendapati kalung di tangan itu. Bejo yang menyadari itu Maya menangis histeris, dan saat malam suami ini bermimpi bertemu Maya di hutan. Di sana Maya menangis meminta pertolongan. Setelah bermimpi itu, suami ini kemudian mendatangi biksu dan menceritakan mimpinya. Biksu lalu memberinya air suci. Air suci itu pun disiramkan ke sebuah pohon, dan saat si suami menegarah ke langit, dia seperti melihat Maya tersenyum padanya. Sedang di sini Ani yang menemukan tangan yang terkubur itu melaporkan hal itu kepada istri pertama. Mendengar cerita Ani, istri pertama jadi teringat kain yang dia berikan ke Maya. Dengan tenang istri pertama meminta Ani tenang, dan di kamar itu si pelayan merasa takut jika perbuatan mereka akan terbongkar. Namun si istri pertama tetap tenang dan sepertinya dia tengah merencanakan sesuatu. Lalu besoknya istri pertama melaporkan kepada suaminya bahwa Ani menemukan sebuah jasad di hutan. Tubuh wanita ini akhirnya berhasil ditemukan di hutan itu. Semua orang jadi heboh dan si suami ini sangat marah tak terima jika istri yang dia cintai dibunuh. Di rumah ini si suami meminta saudaranya mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka semua hanya mampu menangis tak bisa berkata-kata. Lalu laki-laki ini pun mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Dia memberikan sebuah potongan kain dari dalam saku itu dan diberikan kepada si suami ini. Melihat potongan kain itu, istri kedua ini jadi kaget karena potongan kain itu mirip dengan miliknya. Menyadari bahwa dia dijebak, wanita ini langsung melirik istri pertama. Istri pertama ini pun tampak tersenyum. Nah, karena takut jika suaminya akan menuduhnya, dia pun segera meminta pelayannya untuk membakar kain-kain itu. Dan tanpa dia sadari, Ani melihat pelayan itu membakar kain-kain itu. Ani berusaha menghentikan pelayan itu sehingga terjadilah pertengkaran di antara mereka. Nah, di tengah kericuhan itu, pelayan istri pertama datang mengambil sisa kain yang terbakar. Maka diseretlah si pelayan istri kedua menghadap si suami. Di sana dia pun dituduh telah bersekongkol dengan istri kedua untuk menghabisi Maya. Dengan bukti kain itu sang suami percaya, sehingga tertuduhlah istri kedua ini. Istri kedua pun kemudian bersujud di kaki sang suami dan mengatakan bahwa dia tidak melakukan itu, tapi semua itu dilakukan oleh istri pertamanya sambil menunjuk ke arah si wanita. Namun istri pertama membantah dengan menunjukkan bukti yang ada. Dengan begitu sang suami yang marah ini langsung mengusir mereka. Nah, setelah diasingkan di rumah ini, istri kedua ini sengaja dikirimi laba-laba berbisa oleh istri pertama, sehingga dia pun jadi kejang. Di saat dia tengah kejang, pelayan ini menggantung istri kedua itu sehingga seolah-olah dia bunuh diri. Beruntungnya Ani dan Tejo cepat datang dan langsung menolongnya. Akibat kejadian itu semua orang jadi panik, dan saat malam-malam wanita ini pun gelisah dan mendapati tubuhnya ada laba-laba berbisa. Dia teriak dan mengatakan bahwa ada laba-laba berbisa, sehingga suami ini mengerahkan semua orang untuk mencarinya. Si istri pertama ini pun langsung gercep menangkap laba-laba itu dan menyimpannya. Lalu dia pun menuduh istri kedua itu telah berpura-pura untuk mendapatkan simpati sang suaminya. Nah, karena suami ini telah termakan omongan istri pertama, sang suami langsung memarahi istri keduanya. Lalu dia pun memerintahkan istrinya itu untuk dikurung di dalam kamar. Saat tengah tidur bersama selir barunya, terdengar suara di luar ribut-ribut karena istri pertama dan istri kedua ternyata ribut. Semua orang pun berdatangan dan istri pertama mendorong istri kedua yang hendak menusuknya. Istri kedua yang terkena meja jadi kesakitan dan ternyata dia keguguran. Tak berselang lama suami ini pun datang lalu menanyakan kondisi istrinya kepada dokter. Dokter mengatakan dia keguguran. Hati suami ini pun hancur. Tapi istri pertama mengatakan bahwa istri keduanya lah yang memang sengaja menggugurkan kandungannya sendiri. Mendengar
Mendengar itu, suami ini percaya dan jadi marah. Lalu dia pun ingin mengusir istri keduanya itu. Di tengah-tengah kesedihannya karena kehilangan sang anak, istri kedua ini hanya terdiam, lalu dia pun memberontak ingin menghabisi istri pertama. Tapi justru dia malah menjatuhkan sebuah boneka. Melihat boneka itu, wanita ini langsung mengambilnya dan memeluk boneka itu. Dia terus memeluk boneka itu seperti adiknya sendiri. Melihat itu, sang suami jadi sedih dan mengurungkan niatnya untuk mengusir istrinya yang jadi gila akibat keguguran itu. Nah, melihat kondisi istri kedua yang gila, istri pertama ini berlaku semena-mena terhadapnya. Nah, karena sang suami masih belum menjadi miliknya seutuhnya, istri pertama ingin menyingkirkan Ani yang diam-diam memiliki hubungan spesial dengan si Udin. Nah, malam itu, Ani dan Bejo dijebak olehnya untuk menangkap laba-laba beracun di gubuk itu. Di saat mereka tengah mencari laba-laba itu, keduanya pun digigit oleh si laba-laba hingga kejang. Kondisi itu dimanfaatkan oleh istri pertama untuk memanggil sang suami dan memberitahukan bahwa Ani dan Bejo berselingkuh. Nah, alangkah kagetnya si Udin ini ketika melihat keduanya di dalam gubuk itu. Maka dihukum cambuklah keduanya lalu diusir dari sana. Saat di tengah perjalanan, mereka ini bertemu biksu dan biksu itu pun memberi mereka tempat. Nah, karena istri pertama sudah tidak punya saingan, kini dia bisa menghabiskan waktunya bersama si Udin. Hingga akhirnya dia pun dikabarkan hamil. Hal itu ternyata diketahui oleh istri kedua yang gila itu, yang membuatnya tersenyum penuh tanya. Sejak kehamilannya itu, istri pertama jadi diperhatikan oleh si Udin, dan istri kedua yang gila pun tampak selalu mengawasinya dari jauh. Sedang di sini Ani pun ternyata tengah hamil anaknya si Udin. Dia dirawat oleh bibinya dan juga Bejo di gubuk itu tanpa sepengetahuan siapapun. Wanita ini sedang berjuang untuk melahirkan setelah menunggu selama 9 bulan lamanya. Dengan bantuan si bibi, wanita ini terus berupaya untuk melahirkan anaknya, dan dengan bersusah payah, pada akhirnya wanita ini pun melahirkan anak kembar. Suara tangisan bayi itu pun memecah kesunyian. Bejo yang mendengar itu pun menjadi senang. Dia berteriak kencang mengekspresikan kebahagiaannya. Nah, di tengah-tengah kebahagiaan itu, ternyata keberadaan mereka diketahui oleh si pelayan istri pertama. Dia pun melaporkan hal itu kepada istri pertama bahwa Ani telah melahirkan anak hasil hubungannya dengan Udin. Mendengar itu, istri pertama yang sedang hamil ini pun menjadi sangat marah. Dia lalu memerintahkan pelayannya ini untuk menghabisi Ani dan anak-anaknya. Dan saat malam tiba, ketika Ani dan anak-anaknya serta bibi dan Bejo tengah tertidur lelap, pelayan ini datang membakar gubuk itu. Di tengah kobaran api yang menyala, Ani berusaha menyelamatkan anaknya. Si bibi pun berusaha menyelamatkan anak itu, tapi dia tertimpa kayu. Ani dan satu anaknya pun berhasil keluar, sedang satu anaknya lagi bersama si bibi masih berada di dalam. Karena api yang sudah cukup besar, mereka tak bisa menyelamatkan bibi dan anaknya. Namun ketika Ani dan Bejo menjauh dari kobaran api itu, bibi ini masih berusaha menyelamatkan si bayi. Dia bersusah payah lepas dari kayu yang menimpanya, lalu mengambil si bayi dan melemparkannya keluar dari jendela itu, sehingga si bayi itu pun selamat dan masuk ke dalam sebuah kereta. Ani yang tak kuat dengan kenyataan itu akhirnya pingsan. Sedang di sini istri kedua yang gila ternyata merencanakan sesuatu. Dia menyulutkan api itu di obor, lalu membakar tempat tinggal para pelayan itu, sehingga membuat mereka semua berhamburan. Bersamaan dengan itu, dia pun mendatangi istri pertama, yang kebetulan pula tengah merasakan kesakitan karena ingin melahirkan. Dalam kondisi itu, istri kedua memanfaatkan situasinya. Dia membantu istri pertama melahirkan, lalu setelahnya anak itu diambil dan dibawa lari pergi sejauh mungkin. Dan setelah pelayan ini sampai, dia pun disuruh untuk mencari anaknya. Bayi laki-laki ini tergeletak di tanah sendirian, lalu tak sengaja seorang biksu menemukannya. Biksu itu mengambil si anak, dia pun melihat bekas luka bakar di dada si anak. Melihat tanda bakar itu, biksu tahu jika tanda itu sama persis seperti kalung yang dia berikan kepada Bejo untuk anaknya Ani. Biksu lalu mengamati sekeliling itu, tapi di sana sangat sepi. Sedang di sini Ani terbangun dan menangis melihat semua telah menjadi debu. Dia pun menemukan liontin milik anaknya dan mengira bahwa anaknya itu telah meninggal bersama si bibi. Di tempat lain, istri pertama masih meratapi kesedihannya karena anaknya belum ditemukan. Biksu yang menemukan anaknya Ani membawa bayi itu ke pasar untuk dicarikan seorang wanita yang bisa menyusuinya. Nah, si pelayan yang melihat biksu itu membawa bayi mencoba mendekatinya dan meminta anak itu dengan mengatakan bahwa bayi itu milik tuannya yang hilang. Biksu yang percaya memberikannya. Lalu dengan segera pelayan itu pun pulang. Dia berlari secepat mungkin agar segera sampai di rumah sebelum Udin mendahuluinya. Nah,
saat tiba di sana, Udin kebetulan sudah sampai di rumah istri pertamanya itu. Maka si pelayan ini pun berbalik arah ke belakang rumah memanggil istri pertama untuk mengambil anak yang dia dapat itu. Nah, karena Udin di luar sudah mengetuk-ketuk pintu, wanita ini cepat-cepat mengambil anak itu. Udin pun sempat meminta anak buahnya mendobrak pintu itu karena istrinya tak merespon. Dan melihat istri dan anaknya itu tengah tertidur, ia pun sangat bahagia ketika melihat anaknya telah lahir. Namun dia jadi curiga mengapa dada anaknya itu terbakar. Si pelayan pun mengatakan saat lahiran telah terjadi sebuah insiden dan dengan penuh rasa takut dia pun meminta maaf. Besoknya istri pertama menanyakan kepada pelayan di mana dia mendapatkan anak itu. Pelayan dengan jujur mengatakan bahwa dia adalah bayi yang dimintanya dari seorang biksu di pasar. Dengan perasaan yang sedih, istri pertama ini pun terus memikirkan nasib anaknya yang diculik oleh istri kedua. Saat di perjalanan, Ani dan Bejo menemukan seorang wanita yang ingin melahirkan. Dengan begitu, Ani pun membantu wanita itu melahirkan anaknya. Namun sayangnya, saat bayi itu telah lahir, ibu ini tiba-tiba meninggal. Sehingga terpaksalah Ani dan Bejo harus merawat anak itu. Sedang di sini, Udin tengah menggendong sang anak yang terus menangis. Lalu besoknya saat biksu lewat, Udin meminta biksu itu untuk memberikan anak itu berkat. Biksu kemudian mengambil anak itu dan menggendongnya. Saat digendong, biksu melihat wajah anak itu mirip seperti anak yang dia temukan waktu itu. Lalu ketika kain itu dibuka, dia melihat tanda di dada itu. Bersamaan dengan itu, pelayan ini pun datang dan biksu melihatnya. Biksu lalu menaruh curiga kepada pelayan itu. Namun si biksu kemudian berpura-pura tidak mengetahui apapun dan memberikan anak itu ke Udin. Istri pertama kemudian meminta bunga melati itu dari si pelayan yang membuat pelayan kaget. Lalu setelahnya dia duduk di sudut tempat itu. Biksu pun melirik pelayan itu penuh dengan curiga. Dan saat malam harinya, pelayan ini mengatakan kepada istri pertama bahwa anak itu dia minta dari biksu tadi. Sehingga hal itu membuat istri pertama jadi takut jika rahasia mereka akan terbongkar. Maka dia suruhlah pelayan itu untuk menghabisi biksu itu dengan memasukkan laba-laba beracun ke dalam kain itu. Pelayan ini pun kemudian berpura-pura datang ke kuil seolah-olah ingin memberikan hadiah dari tuannya dan meletakkan kain itu di depan si biksu. Nah, ketika biksu tengah membaca doa, tiba-tiba saja laba-laba itu keluar dan dilihatlah oleh si biksu. Mengetahui bahwa wanita itu ingin mencelakainya, biksu memberinya ceramah rohani yang membuat pelayan ini jadi tersadar akan semua kesalahannya. Saat pelayan itu akan pergi, biksu memberitahukan bahwa sebenarnya bayi itu adalah anaknya Ani yang dia temukan di tepi sungai. Hal itu terlihat jelas dari tanda bakar yang ada di dada si bayi. Mendengar itu, pelayan ini jadi ketakutan. Dia diam 1000 bahasa tanpa sepatah kata pun. Nah, mengetahui itu, istri pertama betul-betul marah. Dia pun semakin tidak ingin melihat anak itu. Dan saat berada di ruang tamu ini, dia berniat ingin menjatuhkan si anak. Beruntungnya Udin melihat itu. Udin pun langsung mengambil anak itu bersamanya. Nah, singkat cerita, setelah beberapa tahun berlalu, istri pertama hamil lagi dan anak ini pun telah besar. Dia selalu mendapatkan perlakuan buruk dari si wanita ini, sampai si Udin memarahinya dan menjadi kesal karena istrinya itu sangat tidak menyayangi anaknya. Sedang di sisi lain, istri kedua yang hidup bahagia bersama suami barunya juga memperlakukan anak istri pertama yang dia culik dengan sangat buruk. Sedang Ani hidup sederhana merawat anaknya dan satu anak yatim yang dia rawat dengan baik. Anak laki-laki ini kini telah tumbuh dewasa. Tak disangka pelayan ini sangat menyayanginya. Suatu hari dia diajak oleh adiknya, yakni si anak istri pertama, untuk jalan-jalan ke pasar. Saat di pasar, keduanya pun terpisah. Dede yang mencari-cari Didi tak sengaja melihat seorang wanita cantik bernama Mei. Paras Mei yang cantik membuat Dede terpikat dan tak sengaja selendang Mei pun jatuh dan Dede mengambilnya. Lalu dia pun memberikannya ke Mei. Dari sanalah keduanya akhirnya jatuh cinta. Dan si istri kedua ternyata tak suka jika Mei bersama Dede. Dia memaksa Mei untuk pergi dari tempat itu, tapi Dede malah teriak menyebutkan nama orang tuanya. Nah, mengetahui bahwa dia anak mantan suaminya bersama si istri pertama, wanita ini langsung berubah jadi menyukai Dede. Bahkan dia pun menyetujui jika Mei dan Dede berpacaran. Ya, tentu dia pun melakukan itu demi balas dendam kepada istri pertama. Sedang di sini, Didi yang mencari Dede tak sengaja bertabrakan dengan Lili, membuat Lili terluka. Dan seperti kebetulan dari pertemuan itu, keduanya pun jatuh cinta.
Hingga besoknya pun Didi ingin lagi menemui Lili, tapi Lili hanya meninggalkan sapu tangan itu karena dia ingin pergi berdagang bersama keluarganya. Didi pun sangat senang, lalu dia pun kembali ke rumah dengan membawa makanan untuk pelayan yang sudah mengasuhnya. Namun tak sengaja dia mendengar percakapan si pelayan dan istri pertama. Di sana dia mendengar istri pertama mengatakan bahwa Didi bukan anaknya. Didi kaget dan tak lama keduanya ini pun keluar. Saat di depan pintu mereka mendapati Didi ada di sana. Tanpa peduli wanita ini pun pergi dan si pelayan ini pun berusaha berpura-pura seolah tidak terjadi apapun. Namun Didi yang terlanjur patah hati malah menangis. Dia lalu menanyakan kebenarannya kepada si pelayan. Namun pelayan mengatakan bahwa dia salah sangka. Ibunya itu hanya sedang emosi jadi dia salah berbicara. Nah, di tengah kegalauannya itu, Didi pergi ke kuil dan bertemu dengan Ani. Saat selesai berdoa, Didi mengajak Ani berbicara, lalu setelahnya Ani pun pergi. Dan si pelayan yang melihat itu menanyakan dengan siapa dia berbicara. Didi hanya menjawab dengan orang asing. Namun si pelayan ini pun sepertinya menaruh curiga. Nah, ketika diadakannya pasar malam, Didi kembali bertemu dengan Ani dan Lili. Tak sengaja Udin melihat mereka. Udin yang penasaran dengan siapa Didi berbicara jadi ingin mendekatinya. Tapi Ani dan Lili cepat pergi. Udin yang penasaran pun langsung mencari-cari kedua wanita itu sampai dia pun bertabrakan dengan Dodo yang tengah berjualan, membuat semua jualan Dodo jadi terjatuh. Akibatnya terjadilah adu mulut di antara keduanya dan Dodo pun meminta ganti rugi. Lili dan Ani mencoba mendekat. Ani kaget dan sembunyi ketika melihat laki-laki tua itu adalah Udin. Wanita ini jadi ketakutan jika identitasnya akan ketahuan karena Dede dan ibunya datang ke rumah mereka untuk saling berkenalan. Istri pertama yang tak suka hanya bersikap cuek, lalu dia pun diminta untuk menemui ibunya Mei di dalam sebuah ruangan, tapi ibunya Mei ini berada di balik tirai yang menutupinya. Di sana ibunya Mei beralasan tidak bisa bertemu langsung dengan Dede dan ibunya karena sedang sakit, tapi ibunya Dede curiga, sehingga dia pun ingin membuka tirai itu. Karena dianggap tidak sopan, wanita di balik tirai pun marah lalu mengusir keduanya. Akibat kejadian itu, Mei dan Dede jadi sedih karena hubungan mereka tidak direstui. Di sisi lain, Ani dan Bejo yang habis berjualan tiba-tiba kembali bertemu dengan biksu ini. Di sana mereka sangat senang, lalu si biksu mengajak mereka ke kuil. Di sana Ani sempat menceritakan tentang kalung yang membakar dada si anak dan peristiwa kebakaran yang menyebabkan anaknya dan bibinya meninggal. Mendengar itu, biksu ini pun bercerita bahwa ketika dia berkeliling kampung, dia melihat sebuah rumah terbakar, lalu dia pun menemukan seorang bayi laki-laki dengan tanda bakar di dadanya. Mendengar itu, kedua orang ini bahagia karena ternyata anaknya ini masih hidup. Biksu lalu memberitahukan bahwa anaknya itu kini diasuh oleh Udin dan keluarganya. Nah, mendengar itu Ani jadi kaget. Sedang di rumah ini, Didi yang jatuh cinta pada Lili meminta agar ayahnya bertemu dengan keluarga Didi. Dede yang cintanya tak direstui oleh si ibu jadi patah hati dan ingin bunuh diri. Beruntungnya mereka semua segera mencegahnya. Nah, beberapa hari kemudian karena Didi jatuh cinta dan ingin menikah dengan Lili, maka diajaklah si Udin ke rumah Lili. Sayangnya saat berada di sana, Udin dan Ani kaget karena mereka bertemu kembali. Akibat kesalahpahaman di masa lalu di antara keduanya, akhirnya pertemuan itu membuka luka lama di antara keduanya. Namun di saat itu Ani sempat mengatakan jika Udin salah paham kepadanya. Karena Udin tak percaya, dia pun pergi dan tak merestui Didi dan Lili.